serta seorang anak yang bernama Ismail
tahun dan belum dikaruniai seorang anak, sehingga betul-betullah penantian dan harapan untuk mendapatkan keturunan sangatlah dinantikan. Setelah melalui penantian yang cukup lama yang disertai dengan kesabaran, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar, baik hati dan saleh. Maka istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perempuan Siti Hajar, mengandung dan lahirlah seorang putra yang diberi nama Ismail, yang nantinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Ismail masih bayi dan masih menyusu pada ibunya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke Mekah, yang mana pada saat itu di Mekah belum ada seorang pun dan hanya hamparan tanah tandus dan penuh bebatuan serta tidak ada air sama sekali. Setelah tiba di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua di sana dan hanya meninggalkan geriba atau wadah yang di dalamnya terdapat kurma serta bejana kulit yang berisi air. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat dan diikuti oleh Siti Hajar dari arah belakang seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami? Sedang di lembah ini tidak terdapat seorang pun manusia dan tidak pula terdapat makanan apapun." Pertanyaan ini diucapkan berkali-kali oleh istrinya Siti Hajar, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sama sekali, hingga akhirnya Siti Hajar berkata kepadanya, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan melakukan ini?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Siti Hajar berkata, "Kalau begitu kami tidak akan disia-siakan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Siti Hajar pun kembali dan Nabi Ibrahim pun berangkat, sehingga ketika telah jalan sampai di suatu tempat, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan syarat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran surah Ibrahim ayat 37. Dan Hajar pun menyusui Ismail dan Hajar pun menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia, sehingga ketika air yang ada dalam bejana sudah habis, maka Siti Hajar dan putranya Ismail merasa haus. Lalu Siti Hajar pada saat itu melihat putranya Ismail merengek-rengek, namun tidak tega melihat putranya Ismail, sehingga ia pergi untuk mencari air. Maka saat itu ia sampai di Bukit Safa yang merupakan bukit yang terdekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap lembah sembari melihat-lihat adakah orang di sana, tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Setelah itu ia turun kembali dari Bukit Safa dengan susah payah sehingga sampai di lembah. Kemudian ia mendatangi Bukit Marwah, lalu berdiri di sana seraya melihat-lihat adakah orang di sana, namun ia tetap tidak mendapatkan seorang pun di sana. Ia melakukan itu berlari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Saat Siti Hajar kelelahan,
ia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke suatu tempat. Setibanya di tempat tersebut, Siti Hajar mendekatkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dan dari hentakan kaki Ismail, saat itulah terjadi suatu keajaiban atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba terpancarlah air antara kedua kaki Ismail yang kini dikenal dengan mata air Zam-Zam, sehingga ibunda Ismail, Siti Hajar, minum dari air itu dan menyusui anaknya Ismail. Kisah inilah yang menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan sa'i, yaitu berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia Ismail mulai menginjak usia remaja, ujian kembali datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui wahyu dalam mimpinya, yaitu perintah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Allah menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan untuk memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Namun pada saat itu Nabi Ibrahim belum yakin dan masih berpikir, apakah perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya. Nabi Ibrahim merenungkan mimpinya tersebut, yang kemudian hari kejadian mimpi tersebut diperingati oleh umat Islam dengan mengerjakan puasa sunnah hari tarwiyah atau hari merenung. Pada malam tanggal 9 Zulhijjah, kembali Nabi Ibrahim bermimpi yang sama, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Namun pada mimpi kedua ini, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin bahwa perintah tersebut memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam memperingatinya dengan hari Arafah atau hari pengetahuan, yakni hari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui pesan yang berisi perintah menyembelih anaknya, yang kemudian hari kejadian mimpi tersebut diperingati umat Islam dengan mengerjakan puasa sunnah hari Arafah atau hari pengetahuan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Hadis riwayat Muslim. Pada malam ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi nazarnya tersebut, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Maka pada hari pelaksanaan tersebut juga disebut dengan Yaumun Nahar atau hari pelaksanaan penyembelihan. Dengan adanya perintah melalui mimpinya tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta langsung menyembelih anaknya Ismail, melainkan beliau terlebih dahulu bermusyawarah dan menceritakan seluruh mimpinya tersebut kepada anak kesayangannya Ismail. Kemudian setelah mimpinya tersebut diceritakan kepada Ismail, Nabi Ibrahim pun meminta pendapat kepada anaknya Ismail terkait perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Disinilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuji ketaatan dan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke suatu tempat untuk disembelih atau dikurbankan. Namun sebelum Ismail disembelih atau dikurbankan, Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim, wahai bapakku, usahakanlah, wahai bapakku, asalah dengan tajam parang yang engkau akan gunakan menyembelihku, agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku serta leherku cepat terputus. Kemudian yang kedua, Ismail berpesan kepada bapaknya, wahai bapakku, ikatlah kedua tangan dan kakiku sehingga aku tak banyak bergerak yang dapat menyusahkan bapak saat menyembelihku. Kemudian yang ketiga, Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim bahwa apabila saya hendak disembelih, balikkanlah wajahmu wahai bapakku, agar engkau tidak merasa iba dan tidak sampai hati melihatku, karena kalau engkau iba dan sampai hati melihatku, maka boleh jadi engkau tidak jadi menyembelihku. Kemudian yang keempat, Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim, wahai bapakku, dengan usiaku yang masih muda, yang masih belia, yang masih kecil, di mana belum ada yang bisa aku persembahkan buat ibuku, aku mohon agar baju yang aku gunakan ini diberikan kepada ibuku sebagai kenang-kenangan dan penghibur tatkala rindu denganku. Jadi mohon wahai bapakku, saat aku disembelih, agar bajuku tidak terkena percikan darah, karena saya khawatir jika ibuku melihatnya, hatinya menjadi terharu, sakit dan perih mengenangku. Dan yang terakhir, mohon sampaikan salamku kepada ibuku dan berikanlah baju itu sebagai kenang-kenangan dari putra tunggalnya Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah itu Fatihah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memeluk anaknya Ismail dan mencium pipinya seraya berkata, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat penyembelihan yang mengerikan pun tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, kemudian dibaringkan di atas pelipis kanannya. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil parang yang telah tersedia dan sambil memegang parang yang mengkilat dan tajam di tangannya, kedua mata Ibrahim meneteskan air mata sambil menatap pergantian antara parang dengan wajah putranya Ismail sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dengan memejamkan mata, parang diletakkan di atas leher Ismail dan penyembelihan pun dilakukan. Akan tetapi apa daya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pedang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Ismail dan sedikit pun tidak melukai Ismail. Berkatalah Ismail kepada bapaknya, wahai bapakku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah telungkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku. Akan tetapi
wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan sebagai ganti tebusan nyawa Ismail yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menebus atau mengganti Ismail dengan tebusan sembelihan yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Adapun sebagai pengganti tebusan Ismail, yaitu seekor kambing yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah wallahu akbar, dan diakhiri oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing yang telah disediakan di sampingnya, dan segeralah dipotong leher kambing tersebut dengan parang yang dipegangnya. Dan inilah asal mula sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha ini. Semoga kita semua senantiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati was-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.